Rekap nilai peserta ini dan mentor, 30% itu diambil dari self assessment, 70% nilai dari mentor. Nah, nilai assessment dan kategori. Kenapa mentor lebih berperan? Karena itu dalam intervensi nanti penugasan-penugasan. Ya, seperti itu. Jadi kami menghindari tetap namanya subjektivitas lebih tinggi ke masih perasaan diri sendiri, maka nilai mentor lebih ke 70%. Nah, lalu ketika itu diramu, kemudian setelah ada sudah nilai komponennya, kemudian sudah ada kualifikasi akhirnya. Nah, jadi akhir dari sikap perilaku yang sudah dipetakan ternyata kualifikasinya masih kurang misalnya atau sudah baik, maka ada beberapa rekomendasi untuk mengembangkan potensi itu. Nah, kalau misalnya sangat kurang, ada indikatornya, Bu, Bapak. Memperhatikan nilai pada subkomponen pada formulir A, kemudian kalau cukup memperhatikan nilai ini, memperhatikan pada subkomponen ini. Nah, rekomendasi pengembangan potensi diri inilah yang kita akan buatkan panduan atau katalog intervensi. Ini katalog intervensi. Nah, katalog intervensi itu adalah katalog-katalog yang kita buat untuk memudahkan kita untuk melakukan kegiatan yang terukur, Bapak Ibu. Melakukan kegiatan yang terukur. Nah, jadi ketika kita misalnya mengambil subaspek tanggung jawab, maka kita sudah memberikan pengertian, lalu dalam bentuk latihan apa supaya kita bisa melakukannya secara mandiri. Nah, mentor adalah mengintervensi melalui treatment-treatment yang dilakukan oleh mentor atau atasan. Kita dilibatkan, kita ditantang, kita diberdayakan. Asal jangan dibinasakan. Kan begitu Bapak Ibu ya? Izin Bu, Pak Rahman. Berkaitan dengan katalog intervensi. Kan berbagai macam kemungkinan bisa saja didapatkan nanti oleh peserta berdasarkan hasil penilaian individu maupun penilaian dari mentor. Bisa saja katakan misalnya salah satunya misalnya kurang, misalnya dalam kriteria kurang. Dan itu akan mudah kalau kita buatkan katalog intervensinya misalnya. Persoalannya bisa saja nanti juga ada kemungkinan juga hasil penilaian baik dari mentor maupun secara individual tadi setelah digabungkan ke dunia tadi hasilnya bisa baik atau mungkin cukup istimewa seperti di kolom tadi itu. Nah itu untuk intervensinya katakan misalnya kita dapatkan semua dalam klasifikasi yang baik atau istimewa. Nah intervensinya bagaimana gitu? Apakah yang sudah baik itu mau diintervensi lagi atau gimana Bu? Mohon penjelasannya. Iya Pak. Di bawah sini saya sudah sampaikan bahwa ada rekomendasi pengembangan potensi, Pak. Kalau yang bersangkutan sudah istimewa, maka rekomendasi untuk mengembangkan adalah memperhatikan nilai pada subkomponen formulir ini perlu diberikan tetap pengayaan pengembangan potensi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur. Ya, seperti itu. Nah, jadi dalam melaksanakan aksi perubahannya tentu dilakukan tetap pembimbingan, pendampingan, tetap sebagai bekal pengayaan sikap perilakunya. Walaupun dia sebenarnya sudah sangat istimewa, tetapi potensinya ini tetap harus lebih kita tingkatkan lagi. Nah, supaya kemampuan potensinya yang istimewa ini bisa mempercepat peningkatan kinerja organisasi. Seperti itu Pak Rahman penjelasannya. Terima kasih Bu. Ya Pak. Lalu kita lihat lagi Pak Rahman yang terukur tadi seperti apa. Nah, terukur ini nanti kaitannya kita sudah mengaitkan nanti ini yang kemarin saya katakan opsi. Nah, ini outputnya Pak. Nanti output dari hasil yang sudah kita lakukan tadi Pak. Jadi kalau kita sudah membuat panduan katalog, lalu kita buatkan matriks. Nah, misalnya komponennya tadi Pak kita ambil misalnya tanggung jawab, ya Pak. Komponennya integritas, subkomponennya tanggung jawab. Panduan intervensinya dipindah di sini Pak. Ada tadi kan dari panduan intervensinya ini. Panduan intervensinya pengembangan mandiri, pengembangan melalui penugasan, dipindahkan ke kolom ini. Dipindahkan ke kolom panduan intervensi. Bapak Ibu tadi komponennya, komponen pertama itu integritas, subkomponennya tanggung jawab.
Panduan intervensi. Izin Bu, ketersediaannya sama kami belum ada Bu. Ini nanti mungkin bisa di-share nanti Bu ya. Saya share Pak. Saya sharekan Pak Rahmat. Ya, baik, melalui Pak. Ya, Bu. Belum ada ini Bu ya. Oh iya, baik. Ini memang opsi Pak Ibu supaya memudahkan peserta untuk melakukan kegiatan yang terukur yang sudah disesuaikan nanti atau untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahannya. Nah, jadi Ibu tadi misalnya ya kan sudah kita ada buatkan panduan intervensi tadi kan Bu, dipindahlah ke matriks. Nah, komponennya adalah integritas, subkomponennya tanggung jawab. Panduan intervensinya exercise secara mandiri dipindahkan, kemudian penugasannya dipindahkan intervensinya. Lalu, seperti apa kegiatan pengembangan diri itu untuk mendukung aksi perubahan yang Bapak Ibu akan lakukan. Nah, kegiatan pengembangannya itu misalnya Ibu Bapak mau misalnya membuat semacam workshop misalnya. Workshop misalnya peningkatan kapasitas lembaga psikologi misalnya Pak Rahman. Ya kan seperti itu. Nah, peningkatan kapasitas itu seperti apa kegiatan-kegiatannya. Nah, sehingga ini sudah harus dimasukkan misalnya kegiatan pengembangan seperti apa yang dimasukkan dalam situ. Misalnya workshop, kemudian identifikasi kebutuhan, kemudian misalnya pertama. Nah, pola adalah kegiatan itu seperti biasa Bapak Ibu sesuai dengan Bappenas sampaikan bahwa pola kegiatan itu tetap dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Kegiatan polanya tidak boleh dibolak-balik. Ya, Bu. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Rencana tindak lanjut. Ya. Nah, jadi kegiatan pengembangan diri itu Bapak Ibu yang lebih tahu karena Bapak Ibu ini terkait dengan esai yang nanti Bapak Ibu buat. Bapak Ibu sudah mengidentifikasi isu yang akan diangkat atau permasalahan yang ada di organisasi yang harus segera diintervensi supaya bisa meningkatkan kinerja organisasi. Nah, itu sudah kita identifikasi. Nah, sehingga itu sudah masuk ke dalam nanti rancangan kita sudah merencanakan pelaksanaan aksi perubahan melalui kegiatan-kegiatan pengembangan diri kita. Jadi, kalau kemarin saya ditanyakan, apa hubungannya Bu antara self-assessment dengan kemudian kita ini, nah ini adalah pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri kita. Ketika kita tidak melakukan sesuatu sesuai dengan potensi diri kita, maka aksi perubahan itu tidak akan berjalan secara terukur. Iya, dia tidak akan secara terukur. Misalnya kita buat aksi perubahan, Pak. Ini kita kan provinsi 13 kabupaten kota yang menjadi binaan kita. Kalau misalnya kita tidak membuat langkah-langkah yang terukur, maka biasa kita akan keteteran karena kita tidak memberikan milestone. Jadi milestone itu jarak antara jangka pendek dengan jangka panjang. Hal-hal apa saja yang kita lakukan harus dikaitkan dengan kemampuan kita, kemampuan potensi yang ada pada kita. Nah, seperti itu. Kenapa itu sangat keterkaitan antara pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan bagaimana strategi mengembangkan potensi itu. Itu sangat berkaitan. Nah, jangan kita membuat sesuatu yang sebenarnya kita tidak terlalu paham terhadap itu. Kita tidak terlalu tahu apa masalah yang akan terjadi dan seperti itu. Nah, jadi sehingga secara mandiri pun kita tidak tahu apa intervensi kita untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan itu. Nah, sehingga kenapa kita harus melakukan self-assessment dan pimpinan juga harus melakukan assessment terhadap itu. Dan itu adalah bagaimana mendukung pelaksanaan aksi perubahan sehingga berjalan kegiatan itu terukur. Nah, setelah kita kegiatan apa yang mendukung, maka kita buatlah tahapannya itu berdasarkan tadi polanya. Jadi pola yang kita masukkan itu adalah ada kegiatan, kemudian kegiatan itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, lalu evaluasi. Nah, kegiatan tahapan proyek perubahan juga Bapak Ibu harus menggunakan pola IPO-OBI. Oh, pernah dengar IPO-OBI? Ini teman-teman di Bapeda pasti sudah sering dengar IPO, input, proses, output. Input ini adalah alat apa yang akan kita gunakan atau sumber daya apa yang akan kita gunakan.
Kalau prosesnya itu seperti diklat, prosesnya itu apa? Prosesnya mulai dari pembukaan, kemudian setelah pembukaan pelaksanaan, lalu ada evaluasi. Nah, seperti itu prosesnya. Prosesnya tadi mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaannya, lalu evaluasi. Nah, OBO-nya adalah outcome. Apa outcome-nya? Apa perbedaan antara output dengan outcome? Apa perbedaan output dengan outcome? Kalau output itu seketika itu sudah ada hasilnya nanti, Bapak Ibu ya. Jadi berarti keluarannya. Jadi kalau Bapak Ibu ikut pelatihan PKA, outputnya nanti Bapak Ibu disertify sebagai sudah lulus kompetensinya. Tapi outcome-nya apakah Bapak Ibu diberdayakan sebagai eselon 3 yang sesuai dengan itu outcome-nya. Jadi IPO, input, proses, input, proses, output. OB-nya outcome, benefit, impact. Ya, jadi pola tahapan proyek perubahan itu atau milestone-nya itu biasa kita menggunakan pola IPO, OB. Input, proses, output. Outcome, benefit, impact. Nah, jadi itulah yang kita buatkan disebut dengan milestone. Jarak antara jangka pendek dengan jangka menengah dan panjang. Kalau dari jangka pendek kita sudah targetkan misalnya, oh saya mau buat dulu penguatan kelembagaan, misalnya lembaga asesmen di 5 kabupaten dulu untuk jangka pendeknya. Itu durasi waktunya kira-kira sekitar kalau misalnya 3 bulan cukup tidak Pak untuk misalnya 5, oh kayaknya enggak cukup, 1 saja. Misalnya 1 dulu modelnya yang utuh. Maka jangka pendek 1 dulu. Selanjutnya mungkin jangka panjang karena waktunya 1 tahun saya bisa lakukan 7 sampai nanti 13 kabupaten kota. Selesai kita intervensi penguatan kelembagaan. Misalnya contoh saja Pak Rahmi. Ya. Nah, setelah itu namanya milestone. Jarak antara itu sudah kita pikirkan tahapan-tahapannya. Nah, karena Bapak Ibu kan sudah semua melewati PKP, nah atau PIM 4, nah, begini ini sudah tidak asing lagi buat Bapak Ibu terkait dengan milestone, kemudian tahapan. Saya kira tidak terlalu sulit lagi Bapak Ibu untuk membuat hal itu. Nah, tetapi yang menjadi perubahan saat ini adalah bagaimana mengaitkan antara kemampuan sikap perilaku kepemimpinan kita dan strategi membangun potensi diri dikaitkan dengan bagaimana potensi diri ini mendukung pelaksanaan aksi perubahan. Kalau dulu tidak Pak Rahman, pokoknya bikin saja. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang kita harus self assessment dulu, kita petakan sikap perilaku kepemimpinan kita dan kita melakukan strategi dulu pengembangan potensi itu. Baru kita melakukan pelaksanaan aksi perubahan. Nah, ini yang menjadi perubahannya dengan pelatihan sebelumnya. Di sini esensi perubahannya. Kalau dulu tidak perlu dipetakan segala potensi diri, kita hanya diajarkan pengembangan potensi diri. Tetapi kalau sekarang peserta itu diharapkan untuk mengakses dirinya sendiri terhadap sikap perilaku kepemimpinannya. Sehingga diharapkan bahwa ini bisa mempercepat pelaksanaan aksi perubahan itu. Nah, dan tentu kan semuanya basisnya berbasis SMART. What SMART? Spesifik. Dia harus spesifik apa yang mau kita kerjakan, karena harus terukur. M-nya measure, terukur. Harus ukurannya jelas. Berapa jumlah, berapa persentasenya, berapa rasionya, berapa jumlahnya. Ya, misalnya penurunan angka stunting. Berapa persen penurunannya? Dari berapa persen ke berapa persen? Kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu sudah harus jelas. Nah, jadi begitu nanti juga Bapak Ibu pada saat nanti esai, nanti saya akan jelaskan untuk esainya. Nah, tetapi kita harus selesai dulu di asesmen ini. Ya. Bapak Ibu, setelah ini kita berikan waktu pelaksanaan kegiatan pengembangan diri. Kita rencanakan. Kalau saya buat panduan intervensi ini, kira-kira kapan bisa saya laksanakan? Bisa ke 2 hari, bisa ke 3 hari, atau 1 bulan, Bapak Ibu rencanakan. Nah,
kira-kira nanti bisa direalisasikan kapan. Nah, jadi itu bisa kita buatkan perencanaan dulu. Nah, nanti Bapak Ibu pasti menanyakan, nanti ini ditaruh di mana? Nah, ini ditaruh di aksi perubahan kita, Pak, di poin hasil identifikasi pengembangan potensi diri. Nah, itu masuk komponennya, Pak, di komponen aksi perubahan. Di poin strategi penyelesaian masalah. Ya, Pak, ya. Subkomponennya adalah hasil identifikasi pengembangan potensi diri. Nah, ini nanti kayak gini nih, Pak. Di aksi perubahan saya perlihatkan sekali lagi, Bapak Ibu mungkin lupa, saya perlihatkan lagi. Nah, ini. Pak, kalau nanti Bapak Ibu pasti akan menanyakan, apa bedanya lagi dengan komponen ini rancangan, Pak? Ini rancangan ya, Pak? Belum implementasi. Nah, strategi penyelesaiannya itu kemudian kita lakukan hasil identifikasi pengembangan potensi diri. Nah, ini baru direncanakan. Setelah Bapak seminar implementasi, Bapak sudah harus merubahnya dengan pelaksanaan pengembangan potensi diri. Yang tadi Bapak rencanakan, diimplementasi sudah dilaksanakan. Oke, Pak, Ibu, ini contohnya. Nah, ini kemudian hasilnya. Ini outline, Bapak Ibu, ini namanya outline. Outline itu jadi aksi perubahan ini tidak ada sistematika baku, tapi ada outline-nya. Ada komponennya, yang tidak boleh tidak ada. Nah, jadi komponen-komponen inilah yang akan kita masukkan ke dalam aksi perubahan kita, baik rancangan ataupun implementasi aksi perubahan. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan dulu supaya saya memastikan bahwa sudah dipahami dengan baik. Ya, silakan Ibu, Bapak. Ada pertanyaan dulu, Pak, Ibu? Ya, formulirnya nanti minta di-share ya Ibu Isna ini. Oh, boleh, Bu. Kalau karena belum nemu nih di materi di modul belum nemu. Siap, Bu, siap. Hanya ini aja. Ini makanya masih belum paham awal-awal, jadi masih mengerjakan kuis dan baca-baca saja. Nah, ini belum diuraikan nih. Oh iya, baik. Ini berarti dengan yang yang instrumen pemetaan integritas itu diimplementasikan di formulir itu ya, di format yang tadi. Iya, betul sekali, Ibu. Betul ya, Bu ya? Iya, betul, Bu. Itu nanti dibuatkan intervensinya, Ibu. Yang ada di yang integritas dan lain sebagainya ini berarti ya? Iya, betul sekali, Ibu Fitri. Iya. Berarti kita uraikan sesuai dengan petunjuk Ibu tadi ya? Iya, betul. Sampai dengan waktu pelaksanaannya, realisasinya. Iya, betul. Itu jadi item-itemnya per satu-satu ya, Bu Isna ini ya. Berarti misalnya tanggung jawab, komitmennya, itu diuraikan berarti ya? Itu kan panduan intervensinya, Ibu. Ini panduan intervensi, tapi yang maksudnya mengarah ke aksi perubahan kita ya? Iya, betul sekali, Ibu. Jadi yang mana intervensi yang akan kita masukkan, yang mendukung aksi perubahan kita, itulah yang kita pindahkan di matriks, Bu Fitri. Oh, oke. Iya, seperti itu, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Silakan, Pak. Salam sehat semua buat teman-teman. Baik, mendengarkan penjelasan Ibu WI ini dari awal sampai sekarang ini, perasaan saya kayak tak tunda puasa bulan ini. Seperti itu. Jadi begini, Ibu. Ini sebenarnya aplikasi yang dari LAN ini cukup merangsang kami untuk mengotak-atik. Sehingga instruksi yang semestinya belum kami lakukan, kami lakukan. Kami terangsang, Ibu. Belum ada perintah kuis, kami bisa isi. Itu kan penyebab kita ketemu lagi ini. Karena Ibu agak galau, kok sudah begini, tahapan ini tidak diikuti, ini. Kami tidak ada menemukan panduan dari awal. Iya kan? Tidak menemukan panduan dari awal. Ini tahap yang kalian kerja di aplikasi ini. Jangankan kami, Bu, teman kami yang 2 dari 40 itu sampai sekarang belum, barangkali sudah ada, sudah teman saya ini. Nah, Pak Sabar sudah masuk. Sudah, Pak. Sudah masuk, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sampai pergi ke Jakarta mengurus. Semestinya dari awal ini, Ibu Ulia ini, sampaikan seperti ini agar tidak kami overlap.
Bayangkan kalau seandainya dibuka itu kuis AMPA 5, Bu, selesai kami bikin juga itu. Belum ada penjawab ya begitu. Iya, kami soalnya nggak punya Pak akun peserta, kami tidak punya. Saya tidak bertanya Ibu ya, saya tidak bertanya, saya saya yakin persoalan ini hampir semua dialami teman-teman. Nah, kalau Pak Rahman memang ini dia punya dunia persilatan memang diurusan. Jadi kunyah-kunyah kalau Pak Rahman. Ya, kira-kira. Jadi teman-teman mari kita. Tapi punya Pak Pasal cuma bantu kan untuk teman-teman yang penjelasan ini aduh. Tapi saya rasa satu untuk membantu mentornya Bapak-bapak mengisi, saya potong sedikit Pak, untuk membantu mentornya Bapak-bapak mengisi penilaian tadi, penilaian dalam form penilaian mandiri tadi, kan kemarin teman-teman PKA yang di provinsi yang administrator di provinsi kami lakukan asesmen. Sempatnya kita lakukan asesmen di SMK 2 lalu. Hasilnya itu alhamdulillah sudah ada. Siapa tahu butuh itu, kami di PT siap membagikan itu. Tapi dalam bentuk file akan kami sharekan masing-masing. Contoh misalnya Pak Saprudin misalnya, hasilnya ada sama kami Pak. Nah itu mungkin bisa membantu mentornya Bapak untuk memberikan penilaian juga nanti. Itu sebagai masukan dari untuk mentor, untuk memberikan penilaian yang sifatnya lebih objektif. Kami ada di kan. Boleh itu Pak. Japri boleh tuh Pak Rahman. Japri. Khusus untuk teman-teman yang di provinsi ya kemarin ya, karena pejabat administrator provinsi kemarin kan sempat kita lakukan pengukuran. Ada hasilnya alhamdulillah sudah ada sama kami. Nanti mungkin bisa di-share lewat, tapi tidak semua, masing-masing individu nanti kita di-share. Ya begitu. Boleh di Japri Pak Rahman, Japri. Iya. Japri masing-masing Pak, yang provinsi. Siap. Baik, makasih. Baik, Ibu, Bapak, jadi saya kira untuk self assessment clear ya Pak, Ibu ya, clear ya. Ya, kita akan masuk dulu lagi ke slide. Ya, Bu, mungkin saran sebelum kita ke tahapan selanjutnya, bahwasanya waktu kita akan melakukan pendidikan ini kurang lebih ya 5 bulan ya. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Bang Kumis bahwasanya ya tidak ada petunjuk dari awal sehingga Suzuki ini lebih laju dari Susupo. Kita sudah mengerjakan begitu. Jadi mungkin ada diagram begitu di tanggal sekian sampai tanggal sekian kita di diagram. Oh kita cukup sampai mengerjakan begini. Sebenarnya maaf Pak Dokter, ada di MOOC ada. Ibu, kita dibaca. Saya ini Pak ambil bahan ini Pak dari MOOC, maaf Pak. Semuanya saya dari MOOC. Mulai dari rute pembelajaran itu saya ambil dari MOOC, saya pinjam akun peserta. Kemarin kebetulan bimbingannya Bu Agus ada Ibu Suci, saya pinjam akunnya Bu Suci. Saya masuk ke berselancar melihat apa sebenarnya kendalanya. Karena kami WI itu tidak ada akun, tidak ada. Ya Pak Irwin ya, tidak ada akun. Mungkin itu Bu. Iya betul Bu. Nah arahan dalam waktu pembelajaran mandiri ini gitu Bro. Mungkin kita harus mempelajari apa di hari ini, belum ada kayaknya jadwal seperti itu. Jadi itu sudah ada panduannya Bu. Jadi setiap kita buka, ada kan panduannya membuka materi. Maka kita buka itu materi. Nah di setiap hari juga kita kerjakan kuis. Nah seperti itu. Kedengaran Pak? Kedengaran. Yang mana ya Bu? Ada Bu, ada tulisannya membaca materi. Ada kan kita share akunnya peserta Bu. Warna merah itu izin Ibu. Bu Isnaya izin mungkin begini, teman-teman termasuk Pak Saprudin tadi, penjelasan yang Ibu berikan hari ini harusnya dilakukan di awal, sehingga kami ketika jalan tidak seperti yang Ibu amati, ternyata ada yang terlalu jauh jalan, sementara belum sampai harusnya belum sampai ke sana, sehingga dia masih disampaikan. Ada polisinya itu Pak Rahman, maaf Pak Irwin, ini polisinya. Polisi daripada MOOC itu adalah polisinya. Iya. Betul Ibu. Kita mungkin terlalu saya pribadi mungkin Bu, izin Bu. Mungkin saya pribadi terlalu rajin baca sehingga kebablasan begitu. Jadi pada prinsipnya kami mungkin harusnya kan ini kan kita sadari ini metode begini adalah baru pertama kali dilakukan, sehingga mungkin adalah karena saya yakin teman-teman di BPSDM jauh lebih paham tentang proses ini.
Sehingga itu yang tadi disampaikan oleh Pak Saptudin, tolong kami dibimbing sehingga tidak kebablasan tarik gasnya. Begitu, Bu. Ya, meraba-raba nih Pak Rahman ya. Itulah yang melatar belakangnya ada Zoom ini Pak Rahman. Ya, Ya, karena baik, saya sudah terima kasih, capek setiap Bu. hari di telepon ini. Bagaimana ini? Bagaimana? Saya bilang, semua panduannya jelas Ibu. Ya Allah. Karena baru Nah, pertama jadi, kali ya. rajin baca orang, Bu. ya, jadi kan di situ Pak, ada kolom materi dua kan, materi berpikir kritis, di sebelahnya deskripsi tugas, tapi itu kolomnya kolom materi, bukan kolom penugasan, jadi tidak perlu dikerjakan Pak Ibu. Baik, Ibu. Nah, jadi outputnya Pak, pokoknya output pembelajaran mandiri sudah diatur di rute pembelajaran. Pembelajaran mandiri outputnya itu adalah peta potensi diri Pak. Yang kedua esai, yang ketiga kuis dalam kurikulum dasar pada menu self learning. Cuma 3 outputnya Pak di itu. Sama membaca itu. Ibu. Iya, baik. Ibu Is bisa? Ya Pak Sidik, ya. Ya Ibu, saya bisa? Bisa Silakan, Pak, bisa. Pak. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik, Ibu. Waalaikumsalam. Saya itu sebenarnya suka dengan ini, modeling ini. Iya. Tapi saya mohon maaf sekali. Kebiasaan saya menganalisis tentang ini, tapi begitu ikut PKA ini hang. Saya hang. Iya. Kenapa Pak? Rasanya iya, Pak, hang. nano-nano gitu Pak. Hangnya itu begini Bu. Saya sudah baca tentang apa yang kompetensi dasar, kemudian kompetensi pilihan, kemudian kompetensi inti. Keinginan saya barangkali kalau di kompetensi dasar itu barangkali setelah berapa hari kita dikumpul, harusnya itu. Saya ini oldest your partisipan, jadi tertua di antara peserta ini, jadi itu sudah hang. Nanti Pak, pendampingan Pak sama staf yang mungkin bisa membantu di IT Pak. Iya. Iya. Kemudian minta begini, pendampingan Pak. Ya, jadi masukan itu Pak, nanti kami bicarakan. Saya sudah mengumpulkan staf-staf saya. Yeah. Staf-staf saya untuk mendukung untuk ini. Yeah. Tapi apa daya, memang dia mempunyai kemampuan tidak sesuai dengan disiplin yang kita akan tuju itu ya kemampuannya. Kemampuannya hanya dia saja tidak pernah ikut ini kegiatan ini. Bagaimana how to do clearly about my problem. Jadi bagaimana itu menjelaskan saya punya problem masalah saya ini bingung saya Bu. Barangkali setiap berapa hari dikumpul begitu ngumpul bersama-sama supaya ada penjelasan tentang kegiatan yang akan kita laksanakan ini. Memang kalau melalui online ini memang berbeda dengan yang tatap secara offline. Sehingga penerimaan ilmu, penerimaan materi, penerimaan apa yang disajikan oleh Ibu dan Bapak dari BPSDM ini bagi saya agak sulit. Sulit ya Pak. Ya, saya bisa pahami sulit sekali. Sulit sekali. Padahal saya disertasi saya itu tentang modeling, tapi hari ini saya bingung. Itu, iya. Mohon Ibu bantuannya. Iya Pak Sidik. Pak Sidik sebenarnya sudah ada dalam rute pembelajaran Pak. Kalau misalnya staf Bapak membaca itu sudah sangat jelas. Dikatakan bahwa mengerjakan kuis kurikulum dasar pada menu self learning. Jadi kuis itu hanya ada pada kurikulum dasar. Iya. Hanya ada di situ. Nah, kalau esai ada pada panduan pengerjaan esai terlampir pada akhir menu kurikulum inti. Pada menu self learning. Semuanya sudah ada jelas aturannya di dalam MOOC Bapak Ibu. Nah, jadi tidak ditanya lagi kapan dikumpul itu. Sudah ada rutenya. Ya, Pak Irwin, di situ Pak Irwin sudah dijelaskan Pak Irwin bahwa esai agenda mata pelatihan inti, panduan pengertian esai terlampir pada akhir menu kurikulum inti pada menu self learning. Bapak Ibu sudah lihat saya tunjukkan panduan esai, Bapak Ibu ya. Kita kan sudah selesai tadi di pelajaran mandiri. Nah,
Jadi untuk dulu pada periode pembelajaran mandiri, peserta mengerjakan peta potensi diri. Format terlampir pada menu kurikulum dasar self learning. Nah, itu ada Pak formatnya di situ Bapak Ibu yang saya sebut tadi modul 5. Ya. Kemudian esainya panduan pengerjaan esai terlampir pada akhir menu kurikulum inti pada menu self learning. Nah, ini hasil download saya kemarin Bu, dari panduan yang saya ambil dari MOC. Saya share dulu. Saya bagus juga. Saya buka dulu baru. Harus ada masuk. Di unmute dulu Pak Sidik. KB Iya, Pak Sidik. Di unmute. Ya. Thank you. Sebentar. Ada saya sudah lihat kemarin esai. Pak Eko lancar-lancar ini. Iya. Pak Koko. Tapi saya kirim di chat, Kak. Oh iya, sebentar. Boleh Pak Koko. Kirim di WA saja Pak Koko. Saya kebetulan kemarin sudah dapat juga itu hasilnya. Sudah Pak Koko? Sudah. Oh iya ini. Itu ada di. Sudah. Iya sudah ada. Yang aman-aman ini Ibu Fitri, Pak Dinwar. Belum kasihan Bu. Ya ini Bapak Ibu sudah dapatkan. Mudah-mudahan semuanya sudah unduh ya Pak Ibu. Esai. Sudah. Ya ini sudah Bu ya. Ini kan sudah. Jadi format ini esai mata pelatihan inti. Panduan pengerjaan esai terlampir pada akhir menu kurikulum inti pada menu self learning. Ya, saya jelaskan sedikit dulu Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu pusing-pusing. Dan ini tentu pusing ya Pak Ibu. Jadi peserta membuat esai agenda 1. Jadi Ibu 3 esai. Nanti 3 esainya. Esai agenda 1, esai agenda 2, esai agenda 3. Esai berisikan isu aktual pada setiap agenda pada kurikulum inti. Nah, jadi itulah tujuannya Bapak Ibu membaca. Ya, Ibu membaca itu adalah di agenda 1 terkait dengan kepemimpinan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan bela negara. Kemudian agenda 2 terkait dengan kepemimpinan apalagi transformasionalnya, dan agenda 3 manajemen kinerja. Nah, jadi peserta akan membuat analisis isu maksimal 5 halaman tiap esai. Nah, dengan susunan minimal ada judulnya, ada pendahuluannya, analisis masalah, peran kepemimpinan. Nah, sekarang saya jelaskan pasti judulnya apa ya, Bu? Nah, judul ini kan tadi berdasarkan hasil identifikasi Bapak Ibu terhadap tadi potensi diri. Kan sudah ada tuh Pak, tadi kita sudah buat matriksnya. Ya Bapak Ibu ya, kita ambil dari matriks yang tadi yang sudah kita potensi diri kita, kemudian tahapan untuk proyek perubahan kita, itu bisa kita gunakan untuk penguatan esai. Nah, nanti peserta akan pasti bertanya lagi kepada saya, Bu, bagaimana lagi itu mengidentifikasi isu? Nah, itu ada pada modul di agenda 2.
ada modul di agenda 2 terkait bagaimana mengidentifikasi isu. Bapak Ibu bisa mencari beberapa metode-metode bagaimana mengidentifikasi isu, kemudian bagaimana kita memilih latar belakang yang menarik, atau ada gap, atau ada konflik yang sedang terjadi. Nah, jadi itu kita sebut dengan scanning isu. Nah, jadi scanning isu itu boleh dari mana saja. Boleh dari mana saja. Nah, alat untuk menggunakan identifikasi itu sudah ada di dalam modul. Di dalam modul agenda 2 lengkap bagaimana cara kita mengidentifikasi isu, atau teman-teman punya pengalaman sebelumnya di PKP, silahkan digunakan alat analisisnya. Bisa menggunakan alat analisis untuk menapis beberapa isu-isu aktual. Nah, jadi misalnya kita ada beberapa isu yang kita angkat dalam organisasi kita, semua muaranya adalah peningkatan kinerja organisasi sesuai tusi kita. Muara atau arah daripada esai yang akan kita buat adalah isu yang terkait dengan isu organisasi, yang sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Nah, isu-isu itulah yang kita lakukan pemetaan. Nah, pemetaan yang dilakukan itu dengan cara kita bisa menggunakan beberapa alat analisis untuk mencari isu-isu yang akan kita selesaikan terlebih dahulu atau kita intervensi terlebih dahulu. Nah, setelah itu teman-teman Bapak Ibu bisa menggunakan analisis masalah. Analisis masalah biasanya teman-teman kita harus mencari sebab akibatnya. Nah, sebab akibat biasanya kita biasa menggunakan ada beberapa alat analisis, biasanya kita bisa menggunakan fishbone atau alat yang bisa mengidentifikasi beberapa faktor-faktor yang bermasalah. Bisa menggunakan fishbone, bisa causal map, bisa mind map, bisa pohon masalah, terserah Bapak Ibu. Intinya kita mampu menganalisa masalah dan akar permasalahan yang dianggap menarik, melihat dari sebab akibat suatu masalah. Nah, setelah kita melihat sebab akibat dari suatu masalah, maka kita akan mengidentifikasi peran kepemimpinan kita, keterkaitannya dengan agenda 1. Nah, untuk kalau agenda 1, itu kalau kita buat esai agenda 1. Berarti nanti isu agenda 1 dengan isu agenda 2 dan isu agenda 3 itu sama saja isunya. Yang membedakan adalah keterkaitannya. Peran kita sebagai pimpinan keterkaitan dengan agenda 1 seperti apa? Ya, seperti itu kira-kira ya Bapak Ibu. Jadi kita menarik suatu isu itu tidak usah terlalu banyak. Tapi semua agenda sama saja, tetapi keterkaitannya saja yang berbeda. Keterkaitan terhadap akar permasalahannya dan peran pimpinannya yang berbeda. Tetapi diusahakan isunya konsisten dari awal sampai akhir. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Baik Ibu izinkan tiap agenda ini ada beberapa materi. Siap. Nah, apakah dalam satu agenda cukup satu esai saja atau setiap materi buatan esai? Setiap materi, bukan, setiap agenda Pak. Ini agenda. Satu agenda ya? Ya, satu agenda, satu esai ya. Iya. Oke, baik. Nah, jadi setiap agenda itu ada apalagi namanya sudah ada secara sudah digabung gitu Pak. Jadi tidak terpisah satu sama lainnya karena dia satu rumpun-rumpunnya itu berkelanjutan Pak Rahman. Jadi baik. Terima kasih Ibu ya. Oke. Baik, ada lagi Pak Bu yang ditanyakan. Silakan Pak. Sidik Ibu. Ibu. Ya, silakan Pak, silakan. Boleh kita Pak mengambil isu itu, kita kaitkan dengan rancangan kita punya judul aksi perubahan. Iya, boleh sekali. Iya, memang harus begitu ya Pak Aldi. Ya, supaya dia saling berkaitan di akhir. Iya, karena mulai dari pengembangan sudah dikaitkan memang Pak Udin. Oleh karenanya saya katakan bahwa isu itu terus yang kita bawa. Sisa yang membedakan nanti analisis akar permasalahannya dilihat dari sudut pandang agenda 1 dengan 2 dan 3 seperti itu Pak. Jadi rumpun-rumpun materi ini saling keterkaitan sehingga dia
namanya sekarang per agenda kurikulum. Jadi tidak ada lagi agenda per mata pelatihan, tetapi agenda kurikulum. Ya, seperti itu. Ya. Izin Bu, ya, Bu Fitri, mau tanya. Ini misalnya nih Bu, ini misalnya ini ada kaitan juga dan pasti bisa saja terjadi. Seperti saya sebenarnya sudah PIM 3 di kota karena dilantik pindah dari BKD ke Kesbangpol. Jadi terjadi perubahan produk. Perubahan. Nah ini misalnya Bu, kita udah rancang nih kan, udah rancang segala macam sampai yang esai-esainya tiba-tiba kita dipindah atau dilantik. Nah, itu kan beda ini. Apakah nanti otomatis kita berubah lagi? Ini kan harus dari awal harus keterkaitan dengan ini, dengan aksi perubahan kita. Nah, kalau misalnya terjadi pelantikan di tahun ini, misalnya taruh di April atau Mei misalnya gitu ya. Nah, ini gimana Bu? Apakah kita rubah lagi dari awal yang udah kita bikin ini atau bagaimana? Ini bisa saja terjadi kan, Ibu? Bisa. Ya, Ibu Fitri, jadi sebenarnya seperti ini, Bu. Kalau sudah rancangan, sudah seminar evaluasi, rancangan evaluasi, berarti dilanjut, Bu. Ada suara. Ya, karena sudah ada komitmen mentor untuk mendukung aksi perubahan itu. Tapi kalau dia belum rancangan, Ibu, masih kita dalam proses pembelajaran e-learning, masih memungkinkan kita merubah. Iya, Bu, sepanjang belum diseminarkan. Kalau sudah diseminarkan berarti sudah ada komitmen bersama Ibu Fitri. Iya. Nah, karena nanti setelah kita habis selesai e-learning itu sudah selesai rancangan ini, sudah selesai rancangan. Nah, jadi kita sudah harus membangun komitmen. Jadi kalau sudah dibangun komitmen, lalu kita yang tadi sudah kita sepakati nggak jadi ya, nggak ada Bu, kayak kita jadi tetap dilanjutkan sampai komitmen itu kan sudah nanti dituangkan dalam bentuk surat pernyataan dukungan. Seperti itu Bu Fitri. Iya, berarti sebaiknya Bu yang tadi pemetaan potensi itu, itu sampai esai itu terkait dengan ini aja ya, dengan isu yang kita mau angkat itu ya. Iya Ibu, iya betul sekali. Ya. Oh ya udah. Karena nanti kami Widya Iswara memfeedback itu Ibu. Nah, jadi hasil esai yang dilakukan oleh peserta kami lakukan feedback. Nah, kami akan melakukan feedback terhadap pemetaan yang Bapak Ibu sudah lakukan, pemetaan sikap perilaku kepemimpinan, kemudian bagaimana strategi Bapak Ibu mengembangkan potensi diri, dan kemudian bagaimana Ibu membuat analisa isu dalam bentuk esai ini dikaitkan dengan masing-masing agenda di ya, kan mau tanya lagi Bu, itu kan di agenda 1, agenda 2, agenda 3 misalnya wawasan kebangsaan. Di wawasan kebangsaan ini kan ada di dalam tertulis latihan A yang misalnya kayak studi kasus korupsi. Kan ada itu di wawasan kebangsaan. Itu apakah kita buat juga atau kita konsentrasi ke kan ada ada kolom-kolom Bu di dalam wawasan kebangsaan, ada kasus EKTP. Coba bikin ini. Yang kasus korupsi. Contohkan bikin latihan 5 kasus korupsi yang terjadi di ini. Apakah kita bikinkan juga atau kita konsen aja ke esai ini, yang tugas esai ini? Iya, kita tugas esai Ibu. Kita fokus ke esai, kita lihat dari situ Ibu. Misalnya kasus korupsi itu kan kita juga sudah dibekali panduan katalog intervensi terhadap itu Ibu. Nah, jadi kita sudah bisa ambil bahwa ketika kita menyalahgunakan kewenangan, tidak mempunyai tanggung jawab, maka kita melakukan introspeksi diri namanya. Nah, jadi seperti tujuan dari pengembangan itu kan pengembangan potensi diri, yang pertama kita lakukan asesmen terhadap itu, kemudian yang kedua kita diberikan feedback timbal balik oleh pimpinan kita, lalu kita introspeksi diri. Nah, jadi hasil introspeksi diri ini dari beberapa indikator di wawasan kebangsaan, penerapan daripada kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan. Nah, seperti apa intervensi Ibu terhadap hal itu misalnya. Bagaimana, misalnya saya berikan contoh yang lebih konkret ya Bu Fitri. Misalnya Ibu Fitri di kantor ini masih banyak orang yang menerima misalnya gratifikasi Bu. Nah,
Kemudian Ibu pengen membuat semacam apalagi namanya di dalam itu buat semacam komitmen kawasan bebas korupsi BBK misalnya Bu. Nah, kawasan bebas korupsi kalau misalnya Ibu mau buat, apalagi khususnya di Kesbangpol ya Bu ya, kayak banyak partai-partai politik. Ada Disperindak dulu maksudnya. Oh iya, jadi sekarang Disperindak, apalagi Disperindak. Ini kan banyak pengusaha-pengusaha minta bantuan dan apa ya kan Bu misalnya. Nah, kita pengen buat di wilayah kita itu ada kawasan bebas korupsi. Nah, maka kita buatlah misalnya fakta integritas, menolak dalam bentuk gratifikasi apapun. Nah, seperti itulah misalnya Bu ya, itu gap-gap menarik ya yang bisa kita angkat di khususnya wawasan kebangsaan kita. Bagaimana kemudian kita menjadi pemimpin yang langsung bisa menangani hal-hal kecil yang ada di organisasi kita, misalnya gratifikasi terhadap layanan bantuan-bantuan misalnya perdagangan misalnya kan seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan agenda 1 ya itu tadi kita buatkan fakta integritas misalnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, tidak menerima gratifikasi kayak seperti itu. Nah, tetapi kegiatan-kegiatan itu terukur Ibu, terukur. Maksud misalnya contohnya Ibu Fitri membuat semacam nanti kayak semacam banner di depan front office bahwa kami Disperindak ini menolak segala bentuk gratifikasi. Nah, contohnya gitu. Itu kegiatan terukur. Nah, itu yang dimaksud Bu, kira-kira. Oh, jadi mohon maaf satu lagi, mohon maaf ya Bapak Ibu. Silakan Bu, lebih banyak nih sekalian. Jadi kan misalnya aksi perubahan saya kan misalnya taruh aplikasi gitu. Nah, berarti kalau misalnya di agenda 1 yang saya mau lakukan misalnya saya mau membuat surat edaran misalnya gitu untuk peningkatan PAD. Nah, berarti bukan itu bagian dari ini kan nggak apa-apa ya maksudnya. Iya Bu. Jadi begini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya dengan teman-teman semuanya bahwa aplikasi itu adalah alat bantunya Ibu, alat bantu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang menjadi aplikasi apa yang akan dibangun untuk mendukung ya? Untuk mendukung apa Bu? Untuk mendukung apa kira-kira? Contoh saja Bu, untuk mendukung apa? Supaya saya bisa bantu untuk kaitkan agenda 1. Itu aplikasi untuk apa Ibu? Apa kira-kira? Pertanyaan saya Bu Fitri, itu aplikasi yang Ibu mau bangun kira-kira misalnya untuk proses apa? Proses pelayanan publikan kita, pelayanan di masyarakat untuk pengujian dan kalibrasi dengan LS Pro. Nah, ini kan ada aplikasi. Cuma kalau ini kan bikin agenda 1, agenda 2, agenda 3. Nah, yang wawasan kebangsaannya yang saya mau bikin A, yang agenda 2 B. Tapi kan aksi perubahannya aplikasi. Itu ya begini Bu. Ya kan misalnya saya beri contoh tadi Bu kan aplikasi. Jadi misalnya berarti sistem pengujian dan apa misalnya kan ya. Nah, pengujian barang misalnya contohnya. Nah, di situ kan Ibu di wawasan kebangsaan ada beberapa indikator yang Ibu sudah pelajari. Wawasan kebangsaan itu misalnya seperti apa. Nah, Ibu misalnya harus menjamin bahwa semua masyarakat bisa terlayani secara luas. Nah, misalnya contohnya Ibu, kalau misalnya aplikasi, kita bangun aplikasi, sementara daerah-daerah kita yang masih jauh-jauh itu tidak ada disentuh oleh teknologi misalnya. Nah, intervensi-intervensi apa yang bisa kita lakukan bahwa tidak semua intervensi untuk menyelesaikan misalnya timbangan apa itu supaya bagus itu bisa selesai dengan teknologi karena ada yang belum memang tersentuh sama sekali dengan teknologi. Nah, maka Ibu salah satu indikator dari Pancasila itu adalah adil. Ya Bu ya, karena kan di wawasan kebangsaan dan bela negara itu selalu mengarahnya ke sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, berdasarkan misalnya Ibu katakan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka setiap masyarakat wajib menerima pelayanan yang sama. Nah, jadi informasi itu Bu Fitri harus sampai ke seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya bagian atau kelompok-kelompok tertentu saja. Nah, seperti itu kira-kira Ibu nanti cara untuk mengidentifikasinya ke agenda 1. Nah, nanti agenda 2 bagaimana? Ya, sebagai Ibu Fitri sebagai manajer
yang mengelola administrator ini bisa menyelesaikan itu dengan kepemimpinan transformasional, itu agenda 2. Kemudian agenda 3 terkait dengan manajemen kinerja. Ya, Oke, baik. Ibu Isna ini, Pak Herudin, ya. Ibu, jadi setiap esai yang kita buat pada agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 itu harus kita korelasikan dengan proyek perubahan yang akan kita buat ya Bu ya? Sebaiknya begitu Pak Herudin, sebaiknya adalah isu organisasi yang saya sampaikan tadi, isu organisasi untuk peningkatan kinerja organisasi Pak. Gitu. Oke Bu, baru mungkin sedikit tambahan, karena tadi dari awal Ibu sampaikan bahwa setiap materi yang kita baca itu akan terbaca. Ya. Nah kalau saya itu condongnya membaca materinya itu setelah saya download, jadi saya buka di file yang saya simpan sendiri di laptop tanpa terakses internet. Apakah itu akan terbaca? Sementara ada juga macam Ibu Fitri itu kan beliau ngeprint memang, jadi ngeprint dibaca. Matanya nggak kuat Pak. Tidak bisa terkoneksi terbaca dengan di akunnya LAN atau BPSDM bahwa kita membaca. Gimana itu? Pak Herudin kan itu ditulis check-in. Kan kalau kita sudah mulai masuk kan kita sudah lihat, oh Pak Herudin bukanya jam sekian. Kalau saya biasanya Pak, saya kasih dia. Ini pribadi punya Pak ya. Kalau dulu kami TOT workshop, saya kasih biar dulu Pak Herudin. Biar saya tidak baca Pak, saya tidak baca, saya kasih biar. Kayak misalnya video itu Pak, saya tonton saja tapi saya tidak nonton. Nanti setelah saya ada waktu baru saya tonton. Tapi saya kasih biar dulu supaya kelihatan saya 30 menit membaca. Nah, ini sih sebenarnya strategi individu Pak ya, Pak Herudin. Saya biasanya kalau ikut pelatihan begitu Pak, sedikit akal-akal sedikit karena nanti kalau malam baru saya baca-baca hasil download itu. Tapi karena ini adalah kehadiran kita atau keaktifan kita kan ini namanya pengendalian Pak. Ya, jadi LAN melakukan pengendalian berdasarkan kapan peserta itu check-in, kapan pada saat dia check-in mau kelihatan membaca. Iya Pak? Teman-teman lain sebelum ada penjelasan ini rata-rata sepertinya bukan tidak langsung dibuka. Karena kami rata-rata download dulu kan Bu? Iya betul Pak, sama semuanya begitu, kita download nanti supaya bisa dibaca nanti. Tapi namanya Pak pembelajaran mandiri tetap artinya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan diklat itu berjalan. Jadi sebagai pengendalian LAN, pertanggungjawaban LAN dan kami BPSDM sebagai penyelenggara di daerah itu melihat pengendalian peserta atau keaktifan peserta, kedisiplinan peserta dari dia check-in, dari dia membaca, dari dia memutar videonya, seperti itu. Nah, walaupun itu adalah sebenarnya hanya salah satu indikator Pak, tetapi kan sebagai bukti bahwa memang peserta ada kegiatan MOOC, seperti itu Pak Herudin. Jadi pandai-pandai saja Pak, kita check-in. Nanti saja kita tutup kan Pak, apalagi kalau kita kan cuma pakai wifi kantor, biarin aja dulu Pak, jalan aja dulu, enggak apa-apa. Seperti itu. Ya, itu juga satu kendala. Ini strategi saja sebenarnya. Iya. Bapak Ibu saja. Artinya kami tidak akan mempersulit peserta. Bapak Ibu bisa, karena sebenarnya kita pemimpin ini Bapak Ibu adalah kita hanya mampu mempengaruhi orang lain. Nah, kita ini memang adalah tugasnya memimpin. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mampu mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi staf bawahan Bapak untuk mendukung aksi perubahan Bapak atau kegiatan Bapak, berarti kita ini bukan pemimpin. Nah, jadi memang peserta ini tidak perlu banyak melakukan, dia yang mengetik, dia yang apa, tidak perlu karena memang tugasnya adalah memimpin perubahan Pak Herudin. Ya, tapi Bapak harus mampu memberdayakan semua orang yang ada di Bapak untuk peningkatan kinerja organisasi. Seperti itu kira-kira. Karena kita latihan kepemimpinan ini Pak, bukan latihan teknis. Ya, jadi kalau latihan teknis ya kita harus jago mengetik, kita harus jago menganalisa. Nah, kalau ini kepemimpinan Pak. Benar-benar kita ingin melihat
sikap perilaku kepemimpinan peserta. Ya, seperti itu Pak, latihan kepemimpinan, bukan latihan inovasi, bukan, tapi benar-benar adalah latihan kepemimpinan. Bagaimana kemampuan Bapak Ibu mempengaruhi orang lain. Itu saja intinya. Dari semua materi yang kita lakukan ini adalah kemampuan saja peserta mampu mempengaruhi orang lain. Ya, saya kira itu Pak Ibu untuk Ibu sedikit saya Ibu sedikit Ibu. Silakan, Pak. Ibu. Iya, silakan Pak. Ya, Sidik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Sidik. Iya. Saya menyimak apa yang Ibu bisa minta tolong Ibu. Iya, siap Pak Sidik. Ya, alhamdulillah. Saya tanya dulu karena sudah siap minta tolong berarti saya akan lanjutkan. Ya, siap. Begini Ibu. Ibu tadi mengatakan bahwa isu agenda 1 sampai isu agenda 3 itu harus runut istilahnya. Ya. Cuma yang berbeda adalah sudut pandang yang dibedakan. Ya. Kemudian dengan instrumen-instrumen. Yes, Pak. Berkaitan dengan itu, saya di Dinas Nakertran ini, Ibu. Iya. Program saya adalah program perencanaan kawasan transmigrasi. Ya. Oleh karena itu, kegiatan yang kita laksanakan pertama adalah pelayanan pertanahan, yang kedua adalah bina potensi kawasan. Iya, Pak. Ya, berkaitan itu. Kemudian isu-isu strategis berkaitan dengan bina potensi kawasan, kita masih belum mempunyai data tentang potensi kawasan transmigrasi. Oke, baik. Kemudian berkaitan dengan isu pertanahan, kita masih banyaknya isu-isu pertanahan yang pertama masuk kawasan hutan, 2 okupasi lahan oleh masyarakat, yang ketiga adalah lahan transmigrasi yang tumpang tindih dengan hak guna usaha. Itu yang sekarang isunya sentral. Ya, siap. Tapi yang berkaitan dengan hak guna usaha ini sulit karena ada pihak-pihak tertentu yang harus diklarifikasi sehingga terjadi clear and clean. Ya. Apakah boleh dari 2 kegiatan tersebut saya hanya mengambil satu saja, tapi intinya bisa menyangkut pada program kita, misalnya bina potensi, bina potensi kawasan. Nah, isu pada bina potensi kawasan sekarang bahwa transmigrasi adalah membangun bangsa dari pinggiran. Pelaksanaan transmigrasi itu di daerah-daerah yang aksesibilitasnya rendah, sehingga kami juluki dengan membangun transmigrasi dari pinggiran. Ini yang Samon. Kemudian berkaitan dengan itu, karena tadi sudah saya minta tolong sama Ibu insya Allah siap, tolong diberikan contoh saya Bu. Ya. Kan gitu. Ya, Pak. Ya. Oke, diberikan contoh judulnya Bu, judulnya. Tadi apa Pak? Apa Bapak sampaikan tadi? Di potensi, maaf Pak, diulang dulu Bapak tadi. Bina potensi kawasan. Bina potensi kawasan. Kawasan. Ya. Bina potensi kawasan itu adalah semua sumber daya yang ada di kawasan transmigrasi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Iya. Oke Pak. Ya, saya fokus dulu ke anunya Pak ya, penugasannya ya Pak. Iya Pak. Iya. Nah jadi kan begini Pak, indikator dari hasil esai yang kami nilai itu adalah bagaimana Pak Sidik mampu menetapkan isu yang disertai dengan data. Ya. Tadi Bapak sudah menyampaikan saya beberapa data-data bahwa di bina potensi kawasan itu belum tersedianya apa. Dan Bapak harus melakukan dulu identifikasi terhadap isu itu disertai dengan data, Pak, dan tantangannya. Nah, peserta harus tahu betul keberadaan masalah itu. Nah, itu dengan cara apa, Pak? Dengan cara data dan diperkuatkan dengan argumentasinya Bapak tadi. Nah, disitulah esainya, penguatan di esai itu seperti itu, Pak. Bapak mampu menetapkan isu dan mampu menyajikan data. Nah, jadi kalau data tidak menunjukkan bahwa perlu ada pembinaan potensi kawasan, maka isu itu tidak bisa nanti, apalagi namanya artinya tidak prioritas untuk meningkatkan kinerja. Seperti itu kira-kira penjelasannya, Pak. Nah, jadi kualitas argumentasi itu harus diukur, Pak.
dengan kemampuan kita sebagai peserta. Artinya dalam hal ini kewenangan kita. Nah, kewenangan kita menganalisis masalah ini, apakah akar permasalahannya. Jadi kita harus tahu betul apa akar permasalahannya, diukur dengan kemampuan peserta dengan mampu menganalisa itu, Pak. Jadi nanti ada sebab akibat, kemudian Bapak menganalisa baik internal ataupun eksternal. Nah, itu ada semua panduannya di modul. Ada panduannya di modul, Pak. Nah, kemudian setelah itu Bapak akan mengaitkan dengan peran Bapak sebagai pemimpin di ASN. Bapak akan mengaitkan peran-peran Bapak di dalam ASN itu. Jadi ini nanti esai ini belum berupa proyek perubahan seperti itu. Ya, tetapi kita sudah harus mampu mengukur atau menetapkan isu berdasarkan data dan tahu betul akar permasalahan dari masalah ini dan apa peran kita sebagai pemimpin untuk menyelesaikan masalah itu. Begitu kira-kira dulu untuk esai ini, Pak Sidik. Ya. Nanti kalau kita akan bicara terkait dengan aksi perubahan, lain lagi ceritanya. Bu, contoh dikaitkan dengan agenda, Bu. Iya, betul. Nah, tolong. Oh iya, dikaitkan dengan ya, siap. Ini Bu, boleh dong kalau ada mungkin contoh esai yang ada di Ibu, mungkin koleksi esai misalnya bisa ditampilkan. Contoh lah Bu. Kalau itu tidak ada, kita hanya nanti melihat dari situ, Pak ya. Jadi misalnya esai judulnya ini saya ambil judul misalnya dari Pak Sidik nih, Bina Potensi Kawasan. Iya toh Pak. Bina potensi kawasan ini, kemudian sebentar, tunggu dulu tadi apa semua tadi indikatornya Pak Koko, judul. Sebentar, saya ini tidak lihat tadi. Saya foto dulu. Nah, judul masalah. Jadi ada judul. Nah, judul yang diangkat oleh tadi misalnya Pak Sidik adalah terkait dengan bina potensi kawasan. Kemudian masalah ya Pak. Lalu Pak Koko, apa lagi? Kemudian pendahuluan, kemudian analisis masalah. Pendahuluan, analisis masalah. Dan peran kepemimpinan. Dan peran kepemimpinan. Ya. Nah, tadi judulnya Pak Sidik, bina potensi kawasan. Nah, lalu pendahuluannya itu adalah, dilihat dari kondisi saat ini Pak Sidik. Tadi Bapak sampaikan tadi seperti itu, Bapak uraikan saja yang Bapak ceritakan tadi. Nah, misalnya, tapi harus disertai dengan data, ya Pak. Harus disertai dengan data. Apakah kualitas itu ada dan keberadaannya kita perkuatkan dengan argumentasi data itu. Nah, jadi kita harus berbicara data. Kemudian setelah itu kita analisis masalah. Analisis masalah yang kita lakukan, kalau kita mau mengerucutkan ke bina potensi kawasan, kita harus lihat dulu yang mana yang harus kita intervensi terlebih dahulu, yang mana yang paling banyak menyebabkan masalah. Apakah SDM-nya, apakah anggarannya, apakah fasilitasnya, dan seterusnya Pak. Nanti setelah kita lakukan tadi, misalnya kita ambil dari Fiskon, oh ternyata yang bermasalah adalah fasilitasnya. Maka yang kita intervensi terlebih dahulu adalah fasilitasnya dulu Pak. Nah seperti itu. Lalu setelah kita intervensi itu, kita bisa menggunakan SWOT misalnya. Kita akan menganalisis baik internal ataupun eksternal. Apa sebenarnya kekuatan dari tenaga kerja terkait dengan bina potensi kawasan? Kemudian apa kelemahannya? Nah, lalu apa peluangnya dan apa ancamannya? Nah, dari situ nanti kita akan menemukan beberapa strategi. Nah, salah satu dari strategi itulah yang akan kita jadikan isu utama, Pak. Seperti itu. Kita jadikan isu utama untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi penyelesaian masalah itu bisa kita lakukan analisa SWOT dulu, misalnya TOAS, TOAR, itu semua bisa digunakan untuk melihat beberapa alternatif solusinya.
Nah, setelah itu baru kita kaitkan dengan peran kita sebagai pemimpin Pancasila, sebagai pemimpin wawasan kebangsaan, sebagai pemimpin transformasional, sebagai manajemen kinerja. Nah, kayak gitu kira-kira Pak Sidik. Kalau misalnya mau dicontohkan secara spesifik sampai besok tidak selesai. Oke, tapi insya Allah tetap akan saya bantu pandu kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana pemetaan terhadap ini. Dan Bapak Ibu juga bisa meminta arahan dari coach. Karena saya lihat semua masing-masing sudah ada apalagi namanya WA group. Nah, silakan boleh langsung ke coach. Ya, soalnya nanti ya kebetulan untuk angkatan ini saya tidak jadi coach. Jadi Bapak Ibu langsung ke coachnya lebih optimal lah istilahnya, lebih efektif. Pak Koko silakan. Ya, makasih Ibu. Iya Pak Sidik, sama-sama. Ini cerdas, saya berpikir cerdas, memanfaatkan peluang. Iya. Siap. Siapa sih Pak Koko silakan. Sampai Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Isna, jadi terima kasih kesempatannya. Ya. Yang pertama yang saya pertegas adalah kemarin saya juga menyampaikan ke beberapa teman bahwa di pembelajaran mandiri itu belum ada penugasan yang akan kita upload karena memang tempat untuk mengupload itu belum disediakan di LMS seperti itu. Kemudian di hari kedua sebenarnya kita sudah mulai untuk proses self assessment-nya. Ya. Nah, pertanyaan saya untuk tugas esai, nah apakah disiapkan rumah nanti di dalam LMS? Atau seperti apa? Karena saya coba buka-buka LMS sampai di hari pelaksanaan kegiatan per kalender itu tidak disiapkan. Jadi jawaban saya juga ke teman-teman seperti itu belum disiapkan. Nanti menunggu apakah itu akan diupload ke dalam LMS atau tidak. Terima kasih, Bu Isna. Iya, Pak Koko tadi sudah di rute perjalanan kan sudah dijelaskan bahwa nanti akan diupload pada rute pembelajaran ini Pak, sudah jelas ya. Ditunggu, saya Pak Koko. Ini kan esai agenda mata pelatihan inti panduan pengerjaan esai terlampir pada akhir menu kurikulum. Nah, itu kan Bapak sudah download ya Pak yang tadi Pak Koko kirim ke saya. Nah, maka untuk mengunggah peta potensi ini di e-learning Pak. Ini nanti formatnya di e-learning. Nah, pembelajaran mandiri. Jadi itu nanti yang Bapak upload nanti itu ke e-learning Pak. Nah, jadi peserta mengunggah peta potensi diri yang telah dikonsultasikan dengan mentor pada menu e-learning. Gitu Pak Koko. Menu e-learning aksi perubahan. Nah, di e-learning juga ada nanti aplikasinya mengunggah, mengisi esai setiap agenda di hari pertama, setiap agenda pada menu e-learning tugas individu. Gitu ya Pak? Ada ya Pak? Bapak sudah baca? Iya. Nah, kemudian melakukan pembelajaran pada menu e-learning. Nah, jadi Pak, yang Bapak tadi sampaikan, nah itu nanti ada kolom upload-nya hanya di aplikasi e-learning-nya. Ya, jadi diunggah pada menu e-learning, bukan di menu pembelajaran mandiri, Pak Koko. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi dia di pembelajaran e-learning. Nah, pembelajaran menu self-learning mempelajari kurikulum pilihan dan mengerjakan kuis kurikulum pilihan. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sebenarnya membaca dengan baik, apa lagi namanya, terkait dengan ini, peta, jadi Bapak Ibu tidak akan bertanya-tanya lagi. Ini ada di MOOC, Pak. Ya, ini ada MOOC. Ini saya keambil dari MOOC kemarin. Nah, jadi ini ada petunjuknya. Jadi memang di menu self learning ini adalah bagaimana benar-benar kita belajar mandiri. Iya, belajar mandiri terus mengisi kuis sendiri kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi nanti setelah e-learning baru ada kolom-kolom penugasan seperti itu. Nanti diunggah di sini. Nah, jadi pokoknya di aplikasi itu ada perintah do kayak seperti itu. Tapi perintahnya dibaca dengan baik-baik Bapak Ibu. Ya, jadi perintahnya kalau misalnya perintahnya kayak seperti kemarin, ada kan kolom penugasan. Tapi Bapak Ibu tidak baca kop atasnya. Kop atasnya itu untuk sinkronus dan asinkronus. Ya kan Pak, Ibu? Ya, seperti itu. Nah, jadi setiap kita buka aplikasi, maka baca baik-baik panduannya sebelum kita mengerjakannya.
Ya, Bapak Ibu perlu sedikit saya sampaikan terkait membangun komitmen bersama. Nah, jadi pada saat kita membangun komitmen bersama nanti, itu rancangan sudah selesai Bapak Ibu buat. Rancangan sudah selesai di e-learning Bapak. Nah, ini kemarin ada lagi yang masalah karena orang bilang, cukup gagasan saja kita membangun komitmen bersama. Tidak. Kita sudah ada rancangan kasar yang kita bawa untuk kita diskusikan bersama stakeholders kita. Ya, jadi di membangun komitmen bersama itu kan setelah e-learning kan ada 3 hari Bapak Ibu membangun komitmen bersama. Nah, itu sudah harus ada rancangan yang sudah utuh seperti itu. Nah, jadi nanti pada saat kita klasikal itu hanya masukan-masukan saja. Apa yang ditambah, apa yang dikurangi, nah itu nanti di klasikal. Tetapi pada saat selesai e-learning, Bapak Ibu sudah selesai pada tahap rancangan. Seperti itu. Nah, pada saat kita aktualisasi, rancangannya sudah siap diseminarkan. Begitu Pak Christian. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, berarti Kak di ini ya, di menu proyek perubahan itu. Yang mana? Yang di e-learning untuk mengupload tugas nanti. Iya, di e-learning ada sendiri menu e-learning Pak Koko. Kan menunya ada pembelajaran mandiri, ada menu e-learning, ada menu komitmen bersama, ada pembelajaran klasikal. Nah, itu kan menu-menu yang akan ini masing-masing beda, kamar-kamarnya beda gitu. Beda pembelajarannya. Ya, beda-beda. Nah, seperti itu ya Pak Koko. Jadi insya Allah nanti pada saat nanti kalau MOOC belum selesai, maka e-learning belum terbuka. Seperti itu. Iya. Ya. Christian ya, saya kira kalau ini, ya. Bu Isna. Ya, siap Bu Santi. Tapi Bu Isna, ya. Boleh mungkin disampaikan ke peserta bahwa untuk di ini pembelajaran MOC saat ini itu masih di ini ya, di pembelajaran MOC. Kemudian itu di e-learning itu dia nanti kita ketemunya di Zoom nanti. Jadi tidak dicampur materi itu, materi Zoom, materi MOC, materi Zoom dan juga klasikal. Mungkin begitu barangkali disampaikan. Biar peserta 3 ini karena ada juga peserta e-learning itu apa gitu kan. Jadi kita mungkin bahasanya bahasa ini saja, bahasa sederhana saja yang bisa dipahami barangkali bisa gitu. Iya, oke. Saya kira peserta paham kok Bu. Pak Koko bagaimana? Present lagi Pak? Satu lagi Kak Isna. Untuk nilai kuis di kompetensi dasar, apakah di nilainya itu 80, 100 dan 40 atau ada ambang batas yang nilainya harus kita capai? Tidak, itu sudah masuk terekam dalam sistem Pak Koko. Ya, sudah langsung terekam dalam sudah terkunci Bu. Sebenarnya kalau ada pilihan untuk mengulang, itu bisa saja kan Pak, ada pilihan mengulang, tapi ada durasi waktunya. Jadi kalau sudah selesai, tidak lagi kita mengulang ke atas, tidak perlu lagi. Bisa. Iya, sebenarnya nggak apa-apa, karena namanya kompetensi dasar kan itu sebenarnya sama dengan pretest. Jadi hanya kita ingin mengukur kemampuan awal dari peserta, itu Bu Bapak. Tidak ada masalah sih sebenarnya untuk itu. Nah, jadi kalau yang kuis-kuis ini lebih ke pretest sebenarnya. Iya. Soalnya Pak Rahman itu. Iya. Sekali lagi Bu mau tanya Bu Isna, itu berarti kalau untuk esai 1, 2, 3 itu beda-beda judulnya kan? Cuman korelasinya. Iya. Judulnya boleh sama beda-beda. Iya, judulnya boleh sama Bu Fitri boleh. Sama. Iya, tapi ininya korelasinya saja yang berbeda-beda. Cara peran-peran pimpinannya Bu, peran pimpinannya, ya dari agenda. Ya siap, makasih Bu. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi hasil dari MOOC nanti kita akan bawa ke pembelajaran e-learning atau pembelajaran secara daring atau yang Bu Santi sampaikan tadi Zoom. Nanti kita akan Zoom. Kenapa itu aplikasinya dibedakan supaya karena kalau di aplikasi e-learning itu IDI Suara sudah bisa mengakses atau trainer sudah bisa mengakses. Kami tutor sudah bisa mengakses hasil pekerjaan Bapak Ibu. Tapi pada saat kita MOOC, kami trainer tidak bisa mengakses itu. Nah, kenapa kemudian hasil yang Bapak Ibu lakukan pemetaan, Bapak Ibu harus upload ke e-learning. Nah, karena
e-learning itu kami bisa akses, trainer atau tutor bisa mengakses hal itu. Nah, sehingga kolomnya tidak disediakan di MOOC. Seperti itu kira-kira Pak Christian ya? Ya. Jadi kenapa tidak diakses di MOOC? Ya, seperti itu. Saya kira penjelasannya Bapak Ibu, sekali lagi sebelum saya tutup, saya simpulkan kembali bahwa penugasan kita terkait dengan apalagi pembelajaran mandiri atau MOOC, pada menu self learning mempelajari kurikulum inti, kemudian kurikulum dasar. Pada periode pembelajaran mandiri, peserta mengerjakan peta potensi diri. Format terlampir pada menu kurikulum dasar dan menu self learning. Esai agenda mata pelatihan inti, panduan pengerjaan esai terlampir pada akhir menu kurikulum inti pada menu self learning. Mengerjakan kuis kurikulum dasar pada menu self learning. Nah, itu kira-kira kesimpulan atau output yang kita dapatkan di MOOC. Ya, Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Insya Allah kita masih tetap bisa berdiskusi. Bapak Ibu kalau berkenan nanti boleh, kalau misalnya Bapak Ibu boleh langsung ke coachnya. Kalau misalnya juga butuh penguatan dari saya, boleh menghubungi nomor handphone saya di Ibu Santi ada. Atau saya chat saja 081353224722. Ya. Ya, Bapak Ibu kalau misalnya ada hal yang masih perlu saya luruskan atau apa Bapak Ibu saya insya Allah kalau sepanjang saya bisa jawab saya akan jawab. Kalau tidak, saya akan sampaikan ke LAN sebagai pembina pelatihan PKA. Ya, baik. Saya mohon maaf, Bapak Ibu, apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, ada hal yang misalnya tidak sengaja saya sampaikan, mungkin menyakiti hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya, sudah mengganggu waktu Bapak Ibu di hari libur ini. Sukses untuk Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu semua dari luar biasa. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Baik. Bapak Ibu, tadi penjelasan dari Ibu Isna mengenai MOC dan juga penugasan yang ada di MOC. Kepada Ibu Isna kami ucapkan banyak terima kasih sudah memberi waktunya karena Bapak Ibu-ibu untuk penjelasan tugas ini untuk Ibu Isna itu 0 10. Tetapi demi untuk kepentingan peserta, Ibu Isna pada hari ini telah memberikan penjelasan mengenai sistem dan teknik pembelajaran di MOC. Terima kasih banyak Ibu Isna, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga semua pesertanya sudah diberikan ini penjelasan, memahami sehingga selesai nanti di akhir nanti kita ketemu di Zoom, kemudian di Klasikal, kemudian ada MOC lagi 4 hari. Insya Allah kita akan ketemu di situ. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga peserta semuanya sukses dan lulus. Amin. 40 orang. Ya Rabbal alamin. Masuk 40 keluar 40. Amin. Amin. Ya, Amin. masuk 40 keluar 40. Tidak ada Insya yang Allah. Amin. Amin. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Semoga dilimpahkan kesehatan, kelancaran. Semoga semuanya sukses. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tabe Bu Santi saya izin lihat. Ya, makasih Bu Isna. Silakan. Ya. Mohon izin Pak Irwin. Oke. Iya, Bu. Iya.